Salam damai sejahtera, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Minggu kedua setelah Paskah dikenal sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Mari kita menikmati kerahiman Allah dalam hidup kita. Bacaan diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Dikatakan Yesus datang menemui para muridnya di hari pertama minggu itu setelah kebangkitannya. Setelah hari Sabat, artinya hari Minggu, dengan menunjukkan tangannya yang bekas dipaku, juga lambungnya yang robek ditikam prajurit di kayu salib. Yesus mau menunjukkan bahwa itu adalah benar-benar Dia. Mengapa? Agar Anda dan saya menjadi percaya dan menjadi lebih beriman. Dia yang mati telah bangkit. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka meskipun semua pintu terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Di sini Yesus hadir memberikan peneguhan pada saat kita takut dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Di sini ternyata Yesus memberikan tugas perutusan kepada para muridnya. Mungkin juga dapat dikatakan setiap orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit akan diutus. Seperti juga Maria Magdalena setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dia pun diutus mewartakan kebangkitannya kepada para murid. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apa kita sadar bahwa setelah mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan, kita juga sebenarnya diutus oleh Allah untuk mewartakan Dia? Kemudian Yesus menghabusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ternyata saat mengutus, Yesus juga tidak sembarangan mengutus. Dia memberikan modal, kekuatan, juga memberikan pendampingan dan bantuan. Roh Kudus yang kita terima saat baptis dan krisma tentu akan terus mendampingi dan membantu serta memberi kita kekuatan untuk tugas perutusan kita. Tapi tentunya kita juga perlu memberi ruang dan tempat kepada Roh Kudus agar dapat berkarya. Jangan protes kalau Anda dan saya tidak merasakan kehadiran Roh Kudus. Karena mungkin ya kita memang tidak mengizinkan Dia untuk berkarya. Ingat, Tuhan berikan kita kebebasan untuk memilih. Namun, bila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita, kita akan tercengang-cengang. Kita akan takjub akan hasil dan kasih Allah. Lalu Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Mungkin ini merujuk kepada sakramen tobat yang dimiliki gereja. Allah yang Maha Rahim dalam kemurahannya akan mengampuni dosa-dosa saat kita bertobat dan datang kembali kepadanya dengan hati yang hancur dan menyesal. Pengampunan dosa adalah wujud kerahiman ilahi Allah. Pada kehadiran Yesus yang pertama yang pada hari Minggu dan Thomas tidak ada, Thomas juga tidak percaya akan kesaksian murid lainnya saat mereka berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas malah ngeyel. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, bagi orang Yahudi, hari pertama sudah dihitung 1. Jadi 8 hari artinya seminggu kemudian atau hari Minggu pada minggu depannya. Murid-murid kembali berkumpul. Seperti di sini maksudnya tradisi berkumpul setiap hari Minggu untuk mendengarkan firman, memecah roti, dan makan bersama. Yang mereka lakukan ini adalah merupakan cikal bakal dari tradisi perayaan Ekaristi. Ternyata saat itu pun mereka sudah punya komunitas. Saya bertanya, kenapa Thomas bisa tidak hadir pada saat kehadiran Yesus yang pertama? Mungkin Thomas sedih dan kecewa karena yang dianggap Tuhannya mati dengan hina. Sehingga dia tidak mau bergabung dengan komunitas pada pertemuan minggu itu. Yang membuatnya ya dia kehilangan rahmat untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Tapi syukur pada Allah karena kesaksian teman-temannya, meskipun dia tidak percaya tapi tetap ada rasa ingin tahu. Jadi dia pun kembali hadir dalam komunitas. Sehingga dia pun dapat kembali memperoleh rahmat untuk berjumpa dengan Yesus. Hal ini menguatkan saya agar selalu sadar akan pentingnya bergabung dalam komunitas. Jangan sampai terlepas dari komunitas. Agar dapat selalu merasakan kehadiran Yesus dalam hidup Anda dan saya.
Pada pertemuan kedua ini, Yesus menegur Thomas atas kesalahannya yang kurang mempercayai. Kesaksian teman-teman sesama rasul yang tadi saya katakan. Dengan mengatakan, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Atas teguran Yesus ini, Thomas pun menjadi sadar. Dan langsung dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ini mirip dengan Mazmur 35 ayat 23. Ya Allahku dan Tuhanku, yang tentunya merujuk kepada Allah Bapa. Teguran Yesus ini ternyata membawa Thomas kepada pemahaman dan pengakuan iman yang tertinggi. Yesus dan Bapa adalah satu. Padahal sebelumnya Thomas tidak memahami hal ini. Ingat pada ayat sebelumnya di mana Thomas mengatakan kalau dia tidak tahu kemana Yesus akan pergi. Sehingga pada Yohanes 14 ayat 7, Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Nah, sekarang apakah kita sendiri sudah sadar? Pada saat Tuhan menegur kita sudah mulai menyadari atau kita masih dablak saja? Kemudian kata Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang melihat, tidak melihat, namun percaya. Kalau saya boleh katakan, inti perikop ini adalah melihat dan percaya. Thomas akhirnya memperoleh pemahaman akan siapa itu Yesus setelah dia ditegur oleh Yesus untuk mempergunakan seluruh panca inderanya. Meskipun tidak dikatakan secara eksplisit apakah Thomas benar-benar mencucukkan tangannya, namun satu hal yang boleh kita katakan. Ternyata kegagalan Thomas untuk percaya tanpa melihat membawa berkat dan kebahagiaan bagi kita semua. Ketidakpercayaannya memberikan kebahagiaan penuh kepada kita. Untuk percaya sekalipun kita tidak melihatnya. Hidup bahagia adalah anugerah Yesus kepada kita. Di mana kita memang tidak melihat kebangkitan pada 2000 tahun yang lalu. Namun tentunya kita dapat mendengar melalui kesaksian-kesaksian dan dapat membaca firman Tuhan dalam kitab suci. Sehingga kita pun dapat memperoleh pengakuan iman yang kokoh akan Yesus yang bangkit. Dikatakan masih banyak lagi tanda dan mujizat yang buat Yesus di depan mata para murid. Namun tidak tercatat dalam kitab. Tapi semua yang tercantum sudah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Namun supaya juga kamu oleh karena imanmu hidup dalam namanya. Yang mana hal ini akan menuntun kita untuk dapat percaya meskipun tidak melihat. Dan berbahagia karena percaya meskipun kita tidak melihat. Dan menjadi beriman kepada Kristus Yesus. Ini semua adalah bukti kerahiman Allah yang membuka diri seluas-luasnya untuk ditemui manusia. Agar semua manusia menjadi percaya dan selamat. Melalui perikop pesta kerahiman ilahi ini, kita diajak untuk lebih percaya. Jangan ada keraguan lagi. Harus lebih beriman. Iman yang mantap dan tidak goyah. Agar kita dapat berbahagia karena percaya meskipun tidak melihat. Dan beroleh anugerah hidup dan keselamatan serta rahmat karena kerahiman ilahinya. Meskipun hidup itu naik turun, namun kita perlu menjaga iman kita. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita kehilangan iman kita. Kita harus selalu mengandalkan Yesus dalam menjalani hidup ini. Jangan pernah merasa kuat, apalagi sok kuat dengan iman kita. Jangan pernah kita bangga dengan iman kita, bila belum mewujud nyatakannya dalam tindakan belas kasih kepada sesama. Yesus, Kaulah andalanku. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di subscribe dan like. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.